대표님! 당신이 잘 키워줘. Keluarga Jaewon dan Sonyeong sangat harmonis. Saat Sonyeong mengantar Arin sekolah, tetangga menyapa mereka. Tetangga itu bilang jika Arin cantik, namun Arin tak mirip dengan ibu atau ayahnya. Saat Seungkyu menelpon Sonyeong, Sonyeong menerima sebuah surel yang isinya bilang jika Arin bukan putrinya. Sonyeong pun terkejut. Sonyeong melamun sambil melihat TV. Setelah itu, Jaewon pulang. Lalu mereka sedikit mengobrol. Keesokannya, Sonyeong terus kepikiran. Pegawainya bilang itu alamat surel sekali pakai, jadi tak bisa dilacak. Pengirim surel itu adalah anonim Ami. Setelah itu, Ami kembali mengirim surel yang berisi foto Jaewon dengan seorang pria. Sonyeong pun jadi bingung. Sonyeong lalu melakukan tes DNA di Dorim Bio, dan hasilnya mengejutkan. Arin cocok dengan Jaewon, namun negatif dengan Sonyeong. Sonyeong berpikir Jaewon membohonginya selama ini. Karena itu, ia berselingkuh dengan Yeonjin untuk membuat Jaewon menderita seperti yang ia rasakan. Saat Jaewon membaca berkas Dorim Bio itu, Jaewon tak percaya. Ia pun kembali melakukan tes di Dorim Bio untuk memastikannya. Jaewon lalu teringat pesan Ami, ingat 7 tahun lalu. Jaewon pun berusaha mencari tahu dan mengingat apa yang terjadi hari itu. Setelah itu, Dorim Bio mengirim pesan jika hasilnya sudah siap. Nona Kim masuk ke ruangan Jaewon. Dia melihat berkas Dorim Bio di lantai, lalu mendatangi Jaewon yang kacau. Nona Kim pun menelpon Theo dan memberitahu tentang Jaewon. Jaewon berjalan dengan linglung. Ia tak pernah menyangka jika situasi ini semuanya berawal darinya. Jaewon pun teringat dengan semua yang diucapkan Sonyeong. Jaewon merasa frustasi. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi 7 tahun lalu. Setelah itu, Dr. Sokyong datang untuk mengecek keadaan Jaewon. Theo menunggu di depan rumah Jaewon karena khawatir. Lalu, ia melihat seseorang yang mencurigakan di depan rumah Jaewon. Saat Theo mendekat, orang itu kabur. Theo pun mengejarnya, lalu berhasil menangkapnya. Dan ternyata orang itu adalah reporter Choi. Saat Theo memeriksa, di kameranya banyak foto-foto Jaewon. Juga video saat Taeju menghajar juniornya. Theo lalu mengambil memori kamera itu. Reporter Choi bilang, "Apa kamu sudah tahu jika Jaewon tak waras?" Theo kesal mendengarnya, lalu menghajar reporter Choi. Ayah Yeonjin sedang rapat, lalu asistennya bilang jika Taeju ada di ruangannya. Ayah Yeonjin tahu jika Theo sedang menyelidiki kasus Seungkyu. Taeju bilang, "Mari kita awasi dia." Saat Taeju pergi, ayah Yeonjin pun memberikan bayarannya. Jaewon pulang lalu menghampiri Sonyeong. Jaewon bilang, "Kurasa itu saat peluncuran pertama DRF." Saat acara berlangsung, Jaewon menyapa para tamu. Ada Menteri Song di sana. Lalu ayah Yeonjin memaksa Jaewon minum untuk menghormati Pak Menteri. Jaewon merasa tak enak. Ia pun minum beberapa gelas alkohol dan membuatnya mabuk. Sebelum hilang kesadaran, ia pun pergi dari acara itu. Saat Sonyeong menelpon, ponselnya terjatuh. Lalu seseorang datang mengambil untuknya. Dan Jaewon pun pingsan. Keesokannya, Jaewon bangun karena Nona Kim menelpon. Jaewon tak ingat apa yang terjadi semalam. Nona Kim bilang Jaewon masuk ke kamarnya sendiri setelah menerima telepon dari Sonyeong. Saat Jaewon ke kamar mandinya terlihat berantakan. Jaewon bilang pada Sonyeong jika ia tak tahu. Sonyeong pun marah, "Kamu pikir aku akan percaya? Apa kamu tak merasa bersalah? Seluruh duniaku runtuh karenamu. Aku sangat membencimu."
죽이고 싶은 만큼 미웠는데. 정말 미안해. Serahkan Arin padaku. Jaewon pun minta maaf dan bilang ia tak bisa. Sonyeong datang ke ruang kerjanya dan menangisi saat-saat ia menghabiskan kebahagiaan dengan Arin. Lalu Ami kembali mengirim pesan. Ini baru dimulai. Di tempat lain, Yeonjin terlihat sedang melukis, dan ia memiliki 2 ponsel. Saat Jaewon membaca buku tentang bipolar, ia teringat saat ibunya membawanya ke laut dan membayangkan jika ia melakukan hal yang sama pada Arin. Jaewon bangun dengan kaget, lalu melihat Arin yang sedang digendong Sonyeong. Saat Sonyeong dan Arin sedang sarapan, Jaewon datang ke dapur dan memperhatikan mereka. Nomor tak dikenal mengirim video saat Taejo menghajar juniornya. 시키봐라. Taejo lalu datang ke suatu tempat untuk menemui orang itu. Di sana, juniornya juga datang. Juniornya adalah polisi yang menangani kasus Seungkyu. Seseorang datang dan itu ternyata Theo. Theo datang menanyakan rekaman kamera saat kecelakaan Seungkyu dan mengancam lapor polisi tentang video pemukulan Taejo. Juniornya takut semuanya terbongkar, lalu bilang jika Yeonjin ada dalam rekaman saat Seungkyu kecelakaan. Yeonjin menjenguk Seungkyu di rumah sakit. Perawat bilang belum ada tanda-tanda pemulihan. Hari itu, Yeonjin datang menemui Seungkyu di apartemennya. Seungkyu tak bisa lagi menuruti permintaan Yeonjin karena ia ingin hidup tenang. Namun Yeonjin tetap memaksa dan bilang jika Seungkyu adalah sampah. Seungkyu pun marah dan mencekik Yeonjin. Seungkyu ingin mengakhiri ini semua bersama. Lalu Yeonjin tak sengaja mendorongnya hingga jatuh dari atap. Yeonjin ketakutan. Lalu Yeonjin menelpon ayahnya untuk minta bantuan menutupi kesalahannya. Sonyeong membaca pesan dari Ami, lalu mengingat perkataan Jaewon yang tidak tahu apa-apa. Sonyeong lalu melihat penyelidikannya dan mengamati orang-orang yang dekat dengan Jaewon. Saat melihat foto Yeonjin, Sonyeong kembali teringat ucapan Yeonjin yang tak mengenal Seungkyu. Sonyeong lalu mengambil ponsel rahasia Yeonjin dan menghubungi operator untuk meminta riwayat pesan. Dan operator bilang, apa ini Ho Chiyong? Sonyeong pun kaget. Setelah itu, Yeonjin datang menemuinya. Yeonjin tanya apa Sonyeong sudah membicarakan dirinya pada Arin. Sonyeong lalu bilang, apa yang kamu lakukan dengan Seungkyu? Yeonjin menjelaskan, kamu bilang kamu ingin mengakhiri hubungan dengan Jaewon. Tapi aku tahu kamu terobsesi dengannya. Lalu aku meminta Seungkyu mengawasi Jaewon di kantor. Hanya itu saja. Sonyeong lalu bilang, tapi kenapa kamu memakai nama Ho Chiyong? Yeonjin tak bisa menjawab. Lalu Sonyeong memutuskan hubungan dengannya, juga melarangnya datang menemui Arin. Yeonjin pun terdiam. Jaewon datang menemui Arin. Namun Arin marah pada Jaewon karena menyuruh Sonyeong pindah. Arin lalu meminta Jaewon berjanji untuk membiarkan Sonyeong tinggal di rumah, dan Jaewon pun setuju. Saat Yeonjin pulang, asisten ayah Yeonjin menemuinya untuk mengingatkan tentang Taejo. Asisten ayah Yeonjin adalah temannya. Taejo ada di bar dan sedang menelpon seseorang. Lalu Yeonjin mengirim pesan. Taejo bilang Theo sudah tahu dan Yeonjin pun panik. Sonyeong pulang dan Jaewon menunggunya. Jaewon menunjukkan berkas perceraian dan bilang mari kita akhiri dengan tenang. Apa kamu punya syarat? Sonyeong bilang aku ingin Arin. Jaewon berkata tak bisa, Arin bukan putrimu. Sonyeong bilang bagaimanapun dia putriku, jangan katakan itu lagi. Setelah itu, Jaewon datang ke rumah ayahnya. Aku rindu ayah. Jaewon lalu makan bersama ayah. Jaewon bilang, aku akan menceraikan Sonyeong karena ini adalah kesalahanku. Ayah berkata, jangan lakukan kesalahan seperti ibumu. Jaewon tanya, kenapa ayah tak meninggalkan ibu meski menyusahkan?
Ayah lalu mengingatkan saat ibu menjadikan Jaewon jaminan hutang untuk judi. Bagaimana bisa ayah meninggalkan kamu dengan ibumu yang seperti itu? Setelah itu, Jaewon pun pamit pulang dan bilang, ayah tetaplah di sisiku. Di jalan, Jaewon menangis di tengah hujan. Ia memikirkan kasih sayang ayahnya sama seperti yang Sonyeong lakukan pada Arin. Saat pulang ke rumah, Jaewon berlutut di hadapan Sonyeong dan bilang ia takut akan menjadi ibu yang buruk. Dan memohon agar Sonyeong membesarkannya dengan baik. Setelah itu, Jaewon pergi ke apartemennya. Ia mengambil obat-obatnya dan memasukkannya ke dalam brankas. Keesokannya, Jaewon bangun dan tersenyum melihat foto Arin. Nona Kim melihat Jaewon di kantor. Apa Anda baik-baik saja? Suami Anda bilang Anda harus istirahat, jadi aku membatalkan beberapa jadwal. Jaewon kaget, jadwalkan ulang semuanya. Saat rapat dengan karyawan, Jaewon bilang mari adakan rapat kembali tanggal 17. Pegawainya bilang hari ini tanggal 17. Jaewon kira ini tanggal 15. Jaewon terlihat lupa dan linglung. Di rumah, Arin tak mau makan karena ingin bertemu Jaewon. Tapi Sonyeong bilang Jaewon sibuk dan tak bisa pulang. Setelah itu, Jaewon datang. Sikap Jaewon berubah, ia tampak ceria seperti tak terjadi apa-apa. Sonyeong pun bingung melihatnya. Saat makan malam bersama, Jaewon banyak tersenyum juga menggenggam tangan Sonyeong. Keesokannya, Jaewon bersiap ke kantor sambil melihat cermin. Nah, itu tadi episode 7 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.